Selamat datang di Ade Prasetya Channel, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan di sekitar kita. Mari kita mulai. Hai para pemirsa yang budiman. Pernah nggak sih lagi asyik nonton, tiba-tiba teman di sebelah ziwap lebar banget? Anehnya, nggak lama kemudian, kita jadi ikutan ngantuk dan pengen ikutan ziwap juga. Fenomena sederhana tapi kok ya bikin penasaran. Nah, di video kali ini, kita bakal ngupas tuntas si menguap ini. Siap? Yuk, mari kita mulai petualangan ilmiah yang bikin nguap ini jadi nggak gitu-gitu aja. Oke, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita pasti, what sih sebenarnya menguap itu? Jangan-jangan cuma tanda kita kurang kopi? Bisa jadi sih, tapi ternyata lebih dari itu loh. Menguap adalah sebuah refleks semi volunteer yang ditandai dengan membukanya mulut lebar-lebar, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengeluarkan napas perlahan. Biasanya, menguap ini diikuti dengan peregangan otot-otot tubuh, kayak tangan dan kaki. Serasa badan kita lagi rebot sebentar gitu deh. Jadi, sederhananya, menguap itu kayak tarik napas dalam, buang perlahan. Mirip meditasi kilat, tapi tanpa perlu duduk anteng. Nah, terus, where sih biasanya kita menguap? Jawabannya gampang, di mana aja. Di rumah, di kantor, di angkot, hati-hati ketiduran. Bahkan lagi nonton film seru pun bisa tiba-tiba ziwap. Tapi, ada beberapa kondisi yang bikin epidemi menguap ini lebih sering terjadi. Biasanya, kita lebih sering menguap saat lagi capek, bosan, atau berada di ruangan yang pengap dan kurang oksigen. Coba deh perhatikan, kalau lagi meeting yang super duper membosankan, pasti banyak tuh yang saling menular menguapnya. Kayak lagi kirim kode Morse tanpa suara. Sekarang kita bahas soal waktu, alias when biasanya sih aksi menguap ini muncul. Ternyata, menguap ini nggak cuma terjadi pas kita ngantuk aja loh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kita cenderung lebih sering menguap sebelum tidur dan setelah bangun. Mungkin ini cara tubuh kita untuk mengatur ulang kondisi internal. Selain itu, seperti yang tadi kita bahas, momen-momen membosankan atau saat melihat orang lain menguap juga jadi waktu favoritnya si ziwap ini beraksi. Kayak dia tuh nungguin lampu hijau buat keluar. Ini dia bagian yang paling seru. How sih sebenarnya mekanisme menguap ini bekerja? Kenapa kok bisa menular segala? Teori tentang ini masih terus berkembang. Tapi ada beberapa hipotesis yang cukup kuat. Dulu, banyak yang percaya kalau menguap itu cara tubuh kita untuk mendapatkan lebih banyak oksigen saat kadar oksigen dalam darah menurun atau kadar karbon dioksida meningkat. Tapi, penelitian terbaru agak membantah teori ini. Si Om yang jelasin tadi masih belum lancar bahasa Indonesianya. Oke, sekarang saya yang jelasin ya. Ini nih kutipan referensi ilmiah 1. The traditional hypothesis dieting serves a respiratory function by increasing oxygen intake and or expelling excess carbon dioxide has not been consistently supported by empirical evidence. Gallup, A.C. Gallup, G.G. Junior, 2007. Yawning as a brain cooling mechanism. Nasal breathing and forehead cooling diminish contagious yawning. Evolutionary Psychology, 5. 1. 92101. Terjemahan bebasnya kurang lebih begini. Hipotesis tradisional bahwa menguap memiliki fungsi pernapasan dengan meningkatkan asupan oksigen dan atau mengeluarkan kelebihan karbon dioksida belum didukung secara konsisten oleh bukti empiris. Nah, teori yang lebih populer sekarang adalah bahwa menguap itu berfungsi untuk mendinginkan otak. Otak kita ini kayak komputer super canggih yang butuh suhu optimal biar kerjanya maksimal. Saat kita menguap, udara dingin dari luar masuk dan membantu menurunkan suhu otak. Peregangan otot saat menguap juga bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Kayak ngasih angin segar, gitu deh. Sebelum lanjut, jika dirasa pembahasan ini menarik, silakan komen, like dan share video ini ya. Kita terusin bahasannya. Terus, kenapa kok bisa menular? Ini dia misteri yang paling menarik. Ada beberapa teori tentang menguap menular ini. Salah satunya adalah teori mirror neuron.
Otak kita punya sel-sel khusus yang disebut mirror neuron. Sel-sel ini aktif nggak cuma saat kita melakukan suatu tindakan, tapi juga saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Jadi, saat kita melihat orang menguap, mirror neuron kita ikut-ikutan aktif, dan tanpa sadar, kita jadi pengen ziwap juga. Kayak lagi kena virus, ziwap yang menular lewat mata. Kutipan referensi ilmiah 2. Contagious yawning is thought to be an empathic response mediated by the mirror neuron system. Platek, S.M. Triton, S.R. Meersburg, R. Gallup, G.G. Junior, tahun 2003. Contagious yawning. The role of self-awareness and mental state attribution. Brain and cognition. 52. 341347. Terjemahannya begini. Menguap yang menular dianggap sebagai respons empati yang dimediasi oleh sistem mirror neuron. Wah, kedua host yang jelasin duluan lagi pada jajan. Sekarang giliran saya menjelaskan nih. Oke, kita mulai. Teori lain menyebutkan bahwa menguap menular ini mungkin punya fungsi sosial. Dulu, saat kita masih hidup berkelompok, menguap secara bersamaan mungkin jadi cara untuk menyinkronkan kondisi kelompok, misalnya menandakan kalau sudah waktunya istirahat atau ada bahaya yang mengintai, karena biasanya rasa kantuk bikin kita jadi lebih waspada. Kayak alarm alami satu kelompok. Pertanyaan terakhir, who saja sih yang bisa menguap? Jawabannya, hampir semua makhluk hidup yang punya tulang belakang. Mulai dari manusia, primata lain, anjing, kucing, bahkan beberapa jenis burung dan reptil juga bisa menguap. Menariknya, fenomena menguap menular ini juga ditemukan pada beberapa hewan, terutama yang hidup dalam kelompok sosial seperti simpanse dan anjing. Ini semakin mendukung teori tentang fungsi sosial dari menguap. Mungkin mereka lagi saling kirim kode, udah ngantuk nih bos. Jadi, kesimpulannya, menguap itu bukan cuma sekadar tanda ngantuk atau kurang oksigen. Ini adalah fenomena kompleks yang melibatkan fisiologi tubuh, fungsi otak, dan bahkan mungkin aspek sosial. Misteri sederhana yang ternyata menyimpan banyak cerita. Lain kali kalau kamu lihat temanmu menguap, jangan langsung bilang dia bosan ya. Siapa tahu otaknya lagi butuh pendinginan. Atau mungkin dia lagi tanpa sadar mengirimkan sinyal, ayo istirahat, ke kamu. Dan kalau kamu tiba-tiba ikutan menguap, ya nggak apa-apa juga sih. Santai aja. Toh, menguap itu alami dan bikin kita sedikit rileks. Nah, itu dia bahasan kita kali ini tentang si misteri sederhana, menguap. Semoga video ini menambah wawasan kamu dan bikin kamu jadi lebih aware sama setiap ziwap yang kamu keluarkan atau lihat. Lainnya, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komen, like dan share jika berkenan.